Jadi sebelum kesini dulu, saya mau menjelaskan dulu mengenai pada saat fase ketika seseorang itu melakukan jumping. Jadi pada saat seorang individu yang melakukan jumping ada 4 fase utama, 3 fase utama: eccentric phase, amortization, dan concentric phase. Jadi pada saat fase eccentric itu adalah ketika kita melakukan ancang-ancang, dimana kita kayak agak bending gitu, kaki kita agak dorsifleksi yang bawah. Dan di situ tuh pada saat kita melakukan eccentric itu seluruh beban tubuh kita tadi kan udah sama juga, itu 4 kali lipat lebih berat ditahan di bawah kaki. Nah kemudian itu pada saat fase eccentric. Terus pada saat kita mulai mau melompat, itu terjadi fase amortisasi. Amortisasi itu fase transisi, fase sebelum kita melompat sampai melompat. Dan yang terakhir itu fase konsentrik, dimana pada saat kaki kita tuh udah full plantar fleksi, udah lompat. Nah gitu. Jadi pada kasus ini tuh kemungkinan besar sebetulnya mekanismenya bisa terjadi di ketiga fase itu pada saat si Achilles tendonnya pop. Cuma pada kasus ini kemungkinan besar itu pada saat fase konsentrik, pada saat ketika dia melompat. Jadi ketika dia melakukan plantar fleksi yang force-nya itu besar dan juga disertai dengan adanya degeneratif faktor dari pasien kita yang usianya sudah lebih dari 30 tahun, itu akan menyebabkan Achilles tendonnya itu tidak sekuat dan integritasnya menurun. Jadi ketika integritas tendonnya menurun dan diberikan force yang secara tiba-tiba, dan dia itu kan disebutnya weekend warrior karena orang-orang ini seringnya olahraga secara berat tuh di weekend aja, jadi nggak regular gitu. Jadi menyebabkan pada saat concentric phase. Nah pada saat concentric phase juga kan ada otot yang menarik tendon, itu disebut dengan otot gastrocnemius dan soleus kan yang menarik. Jadi pada saat fase konsentrik itu ototnya itu sangatlah pendek, dia kontraksi full, pendek, makanya tendonnya ketarik. Nah saat tendonnya tertarik itu, dia itu memiliki threshold sampai 8%. Jadi kalau 3% pertama itu fisiologis, ketika kita lompat biasa itu tendon tertarik hingga 3%, kemudian saat overuse, dan pada saat dia sudah terjadi rupture itu lebih dari 8%. Jadi saat tendonnya itu benar-benar tertarik melebihi thresholdnya itu 8%. Kemudian terjadilah macroscopic tendon disruption yang berupa tendon rupture, makanya disebut dengan acute Achilles tendon rupture. Jadi ini ada videonya, mungkin teman-teman masih bingung gimana sih mekanisme dia ketarik gitu. Nah mungkin ini membantu. Jadi bentar ya. Jadi nah ini tuh pas lagi eksentrik, tuh dia tuh ototnya tuh panjang, tapi tendonnya tidak tertarik gitu karena ototnya meregang. Nah ini pas lagi eksentrik, lagi ancang-ancang, terus nah ini pas fase konsentrik, ini kan ketarik banget kan karena ototnya itu kontraksi dan memendek, jadinya tendonnya itu ketarik. Dan pada saat di situ thresholdnya itu melebihi dari maksimumnya dari 8% itu, jadinya dia putus tendonnya. Jadi ada suara di konsentrik itu. Iya, di fase konsentrik. Jadi ada suara snap gitu kayak. Nah, setelah terjadi tendon rupture, tadi kan di healingnya itu ada fase yang pertama saat rupture terjadi, fase inflammatory response, di mana dia itu mengeluarkan mediator, menghasilkan prostaglandin dan bradykinin, menyebabkan pain dan mengeluarkan sitokin, menyebabkan terjadinya ekstravasasi dan swelling, tapi pada kasus kita masih mild. Kemudian dan itu juga udah meningkatkan blood flow kan di site of injury-nya. Nah, terus juga selain dia menghasilkan inflammatory response, ada juga anatomical defect yang terjadi karena si tendonnya ini rupture. Kan di struktur tendon itu ada beberapa nerve yang menginervasi dan itu menyebabkan rasa sakit. Kemudian ada vascular rupture juga. Jadi di tendon itu di bagian tenon ya, pokoknya kalau dilihat dari struktur mikroskopiknya gini, itu tuh ada beberapa vaskularisasi yang memvaskularisasinya dia, jadinya di situ dia terjadi rupture dan menyebabkan ecchymosis. Kemudian karena tadi tendonnya rupture, jadinya kan nggak ada yang menyambungkan antara gastrocnemius dan soleus kan, jadi pas diperiksa itu ada gap dan nggak ada koneksi antara triceps surae itu apa sih, penggabungan soleus dan gastrocnemius. Iya, gastrocnemius.
dan calcaneus. Jadi di sini posisi berdirinya itu juga terganggu dan dia itu mengalami weakness pada saat berjalan, sulit bergerak dan sulit berdiri. Dan di sini juga Thomson testnya positif karena kan pas di squeeze itu kan nggak ada tendon yang menghubungkan sehingga yang kaki footnya itu nggak bisa bergerak gitu, nggak ada gerakan plantar fleksi. Terus juga karena nggak ada koneksi ini juga tadi kan gerakan yang plantar fleksinya absen karena emang nggak ada tendon yang nyambungin, jadi nggak bisa plantar fleksi. Itu aja sih. Nah mungkin ada tambahan juga tentang degeneratif teori. Soalnya kalau pure berdasarkan mechanical stress aja itu jarang banget terjadi. Jadi biasanya itu disertai dengan faktor lain. Jadi kalau kita kan tendonnya bisa dibilang sehat ya. Jadi kalau disebutin di kasus itu di buku, di banyakkan kasus itu tendon yang sehat itu nggak akan rupture, jarang banget rupture. Biasanya itu udah disertai dengan risk factor lainnya. Tadi yang seperti weekend Marriott, terus ada degeneratif faktor. Nah, kalau degeneratif teori itu yang bisa menyebabkan tendon putus itu dengan ketika pada saat usia bertambah itu blood flow ke, tadi yang dibilang Vicky juga, blood flow ke tendon itu udah mulai berkurang kan, menurun, sehingga suplai O2 dan nutrisinya berkurang dan menyebabkan ganggunya metabolisme. Nah, terus kemudian juga pada degeneratif teori ini karena struktur selnya itu mengalami degenerasi menyebabkan volume densitas dari tendonnya itu menurun, sehingga sel-sel tendonnya tuh harus menyesuaikan diri. Jadi mereka tuh memadatkan diri dengan cara lebih panjang, lebih besar. Nah, tapi itu malah menyebabkan rasio nukleus sama sitoplasmanya jadi besar. Jadi sitoplasmanya itu banyak tapi nukleusnya kecil gitu, jadinya selnya nggak kuat sebetulnya, dan menyebabkan kemampuan untuk mensintesis protein itu juga menurun. Padahal sintesis protein itu bisa lead to produksi dari kolagen tipe 1 karena dia tadi udah nggak mampu mensintesis protein, jadi produksi kolagen tipe 1-nya turun. Nah, karena kolagen tipe 1-nya turun, ini bakal ditoleransi dengan peningkatan produksi tipe 3 kolagen. Padahal dia nggak sekuat tipe 1 gitu, dan jadinya tendonnya itu menjadi tidak sekuat itu, jadi less resistant ditambah. Jadi dia sebagai risk factor, ditambah juga dia itu olahraga hanya di hari Minggu, jadinya tendonnya lemah. Terus ketika dia melakukan jumping yang kuat itu malah putus. Terus kenapa sih tendonnya itu di sebelah kiri bukan di sebelah kanan? Soalnya di buku tuh ada yang dibilang kalau orang dengan right handed, nggak kidal, dia biasanya posisi sebelah kiri. Kenapa? Karena kan kalau kita mau nge-smash, kita kan tangan di sini kan, berarti tangan kanan. Terus otomatis kalau jumping, kaki kanan kita lebih tinggi daripada kaki kiri. Terus pada saat kita ancang-ancang, kaki kiri tuh tahanannya lebih besar daripada kaki kanan. Jadi karena dia mendorong kaki kanan duluan untuk melompat gitu, jadinya force di kaki kiri lebih besar. Terus jadinya itu deh, force-nya sangat kuat, jadinya yang di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Itu yang degeneratif faktor yang ini sama yang degeneratif teori ini beda ya? Sama. Tapi yang ini lebih ini kayak jelasnya gitu, itu bisa dimasukin di sini cuma